Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solehah. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Ustazah harap kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap bersemangat mengikuti pembelajaran. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tematik. Tema ketiga, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-6. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara. Masih ingatkah kalian bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Nah, di sini Ustazah akan mengingatkan kembali bagaimana ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama, harus sesuai dengan topik. Maksudnya harus sesuai dengan judulnya. Kemudian yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Ya, maksudnya kalaupun kita menjawab iya dan tidak, harus ada alasannya. Kemudian yang ketiga, antar pertanyaan harus berkesinambungan. Yang keempat, menggali lebih banyak informasi. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa yang benar. Kemudian yang keenam, pertanyaan fokus atau tepat kepada sasaran. Yang terakhir, diawali dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara di sini perlu memperhatikan hal-hal yang penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Nah, kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa wawancara itu adalah kita melakukan tanya jawab kepada narasumber. Orang yang melakukan wawancara atau orang yang bertanya kepada narasumber disebut pewawancara. Sedangkan narasumber di sini adalah orang yang akan memberikan kita informasi. Nah, berikut ini hal-hal yang kita akan lakukan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, kita buat janji terlebih dahulu dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kemudian yang kedua, kita menunjukkan kesan yang baik. Misalkan pewawancara di sini harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kemudian yang ketiga, pewawancara di sini harus berpakaian dengan sopan. Kemudian yang keempat, pewawancara di sini harus berbicara dan bersikap santun. Kemudian yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Nah, adik simba di sini singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Kemudian yang kedua, hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang melakukan wawancara. Nah, yang pertama, sebagai pewawancara kita harus perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum wawancara. Kemudian yang kedua, sampaikan tujuan wawancara kita apa. Kemudian yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Kemudian yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Kemudian yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap.
Yang keenam, membawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. Kemudian yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Kemudian yang kesepuluh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Ya, maksudnya harus terarah ya. Yang ke-11, hormati petunjuk narasumber. Yang ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang ke-13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang melakukan wawancara. Nah, setelah kita melakukan wawancara, hal-hal yang perlu kita lakukan ya, yaitu mohon diri ya atau berpamitan. Kemudian yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena sudah memberi informasi kepada kita. Kemudian yang ketiga, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Ya, seperti itu kegiatan yang kita akan lakukan setelah melakukan wawancara. Nah, anak-anakku yang soleha, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Ustaz harap semoga kalian bisa paham. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan bertanya kepada orang tuanya atau boleh juga langsung bertanya kepada ustazah. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.